Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iswandi Khairi Ramen di Suara IKR, channel anak daerah, channel yang tidak takut mengabarkan kebenaran. Dan hari ini, Rabu 30 Desember 2020, sebuah organisasi masyarakat yang telah berusia 22 tahun. Ya, organisasi ini berdiri sekitar tahun 1998, dinyatakan bubar oleh pemerintah. Ya, Front Pembela Islam atau FPI hari ini dibubarkan oleh pemerintah. Per 30 Desember 2020, FPI tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan apapun, aktivitas apapun, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, dilarang berkegiatan. Seperti apakah sih sebenarnya kiprah FPI di tanah air? Ada beberapa berita yang akan saya bacakan terkait dengan kiprah Front Pembela Islam di tanah air kita. Pertama, saya akan bacakan berita yang dimuat oleh republika.co.id dengan judul "Ingat FPI angkat jenazah di Aceh kala pengumuman dibubarkan". Republika.co.id oleh Muhammad Subarkah, jurnalis Republika, menulis, "Tengah hari ini saya tercenung di depan layar YouTube yang menayangkan tayangan jumpa pers Menko Polhukam Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD. Dalam tayangan jumpa pers tentang larangan berkegiatan Ormas FPI itu terlihat unik karena terkesan serba terburu-buru dan tegang. Kenyataan tersebut tampak jelas saat di akhir tayangan ada pernyataan dari Prof. Mahfud bahwa jumpa pers kali ini tidak ada forum tanya jawab. Ini memang tampak berbeda karena Prof. Mahfud suka dan piawai sekali berdebat untuk melayani pertanyaan para wartawan. Uniknya, saat diumumkan tanggalnya kok ya di akhir tahun. Padahal setiap kali memasuki tahun baru ini ada peringatan tsunami Aceh. Bencana yang memakan korban hingga 250.000 jiwa tersebut tepatnya terjadi pada pukul 08.58.53 WIB tanggal 26 Desember 2004. Epicentrumnya terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Guncangan gempa tersebut berskala 9,1 sampai 9,3 dalam skala kekuatan momen dan 9 dalam skala intensitas Mercalli. Nah, menyaksikan tayangan jumpa pers Menko Polhukam tersebut, langsung saya tercenung sendirian. Ada apa ini? Hati saya galau dan bertanya-tanya. Ya, sembari terus memelototi arus media sosial dan mencoba menelusuri kepastian berita soal pembubaran FPI, maka tiba-tiba ingatan ini kembali terkenang pada peristiwa bencana tsunami yang pada 26 Desember 2004 terjadi di Aceh. Waktu itu saya datang ke sana pada pekan pertama bencana itu setelah melalui perjuangan panjang berebut tiket pesawat yang menuju Banda Aceh melalui Bandara Polonia Medan. Di dalam pesawat Garuda yang menuju Banda Aceh, saya bertemu wartawan senior dan mentor saya, Hersu Beno Arif. Dia yang kala itu sudah jadi host dan wartawan Metro TV terlihat sangat kaget karena saya duduk di bangku kelas eksekutif. "Hebat bener kamu," kata Hersu sembari terkekeh sembari menepuk-nepuk pundak. "Iya dong, seakan dibekali banyak uang mas," jawab saya bercanda sambil menunjuk ke dalam tas. Lagi-lagi Hersu tertawa ngakak. Setelah itu berpisah karena dia harus duduk di bagian kursi belakang, sedangkan saya di bagian depan yang tak berdesakan karena berada di kelas bisnis. Dan memang, beberapa saat sebelum mendarat di Banda Aceh, saya ingat betul saat itu pemandangannya sungguh mengenaskan. Ibu kota provinsi Nanggro Aceh Darussalam porak-poranda. Di udara tampak jelas puing kota yang berserak dan berubah menjadi rawa. Sebagian wilayah yang terkena tsunami masih tergenang sisa hempasan tsunami air laut. Melalui jendela pesawat terbang udara terlihat berkilauan di atas bibir pantai yang terpapar tsunami. Pemandangannya persis seperti pemandangan hutan bakau yang gundul. Suasana ini kontras pada kunjungan saya ke kota atau wilayah ini sebelumnya yang terlihat sebagai wilayah padat namun dikelilingi perbukitan hijau.
Benar saja, ketika sudah mendarat, suasana horor kota Banda Aceh segera menyerobok mata. Puing berserakan, aneka mobil nyangkut di pohon di pinggir jalan. Mayat bergelimpangan, jalanan hitam berlumpur, bau anyir di mana-mana. Kalau malam gelap gulita. Suasana makin suram karena hujan seringkali turun. Untuk tidur nyenyak suatu kemewahan. Pendopo kantor gubernur dijadikan tempat menginap relawan hingga wartawan yang datang dari seluruh penjuru dunia. Semua tumplek seperti sarden dan ikan asin. Saya memilih tinggal di pinggiran kota Banda Aceh. Saya tidur di atas lantai dalam sebuah ruko bersama beberapa teman relawan dari Jawa. Di antara mereka ada sosok rocker 80-an yang saat itu sudah jadi ustadz, Hari Mukti. Maaf ya kalau dulu bikin tergila-gila kamu dengan lagu Ada Kamu hingga lantas melawai. Ayo sekarang haji saja, apalagi ini lagi di tengah bencana, kata Hari Mukti yang sampai sekarang masih saya ingat. Memang, beberapa pekan kemudian suasana mulai pulih. 1-2 penduduk yang rumahnya tidak terkena tsunami mulai paham secara penuh bahwa wilayahnya terkena bencana yang sangat dahsyat. Kala itu banyak orang yang masih trauma dan sedih akibat kehilangan sanak famili dalam sekejap. Tampak sekali mereka coba kuatkan hati. Warung gulai yang sangat terkenal di bilangan Jalan Simpang Surabaya Banda Aceh kala itu yang semua tutup mulai buka kembali. Lumayan makin gampang cari makan gulai Aceh yang sedap yang konon dikasih sedikit daun ganja. Meski begitu, perbankan masih belum buka secara penuh. Telekomunikasi masih belum lancar. Saya kirim berita melalui telepon atau menumpang bila ada fasilitas faksimili di telepon umum di area yang tak terkena tsunami. Meski begitu, ada satu masalah yang sangat serius. Hal itu adalah soal evakuasi jenazah atau mayat yang masih terendam dalam air dan reruntuhan. Selama itu sebagian para korban itu hanya diletakkan dan dikumpulkan di pinggir jalan seperti di kawasan yang menuju ke arah Pantai Lok Nga, bahkan hingga jalan protokol di dekat pusat kota. Saya yang semula takut pada mayat dan terlebih bila berjalan melalui ruas jalan penuh tumpukan mayat itu pada malam hari, berangsur-angsur mulai hilang takutnya. Ini bukan karena jagoan, tapi karena ruas jalan itu satu-satu jalan untuk pulang liputan dari pusat kota di malam hari. Akibatnya menjadi berani karena terbiasa. Istilah pepatah Melayunya, ala bisa karena biasa. Beberapa waktu lamanya soal evakuasi jenazah masih belum ada penyelesaian. Ini makin rumit karena banyak mayat yang tertimbun di reruntuhan bangunan yang berair. Alhasil, banyak relawan jeri untuk mengambilnya dengan berbagai alasan dari soal psikologi, tenaga, hingga takut terkena bakteri. Nah, di saat yang serba tanda tanya itu, muncul relawan dari Jakarta. Mereka datang naik kapal. Rombongannya jumlahnya banyak. Uniknya lagi mereka menyatakan datang untuk membantu bencana Aceh, terutama untuk mengangkat mayat yang masih berada di bawah runtuhan bangunan. Dan saya mafhum, ini soal serius karena tak mudah dan berisiko tinggi. Siapa rombongan relawan yang nekat mengangkat mayat itu? Jawabnya mengejutkan, ternyata para anggota Front Pembela Islam (FPI). Saya lebih terkejutlah karena nama ormas ini kala itu selalu terdengar negatif, misalnya kerap dituding tukang bikin onar, gerbek sono, gerbek sini. Disitulah saya melihat dengan setengah tidak percaya. Tapi saya harus menemui mereka karena redaktur saya di Jakarta, Mas Yobal Ganesha, kini menetap di Yogyakarta, menyuruh menemuinya. Kamu lihat itu dan tulis apa yang terjadi. Perintahnya melalui sambungan telepon dari kantor redaksi Republika di Jakarta. Akhirnya saya pun berangkat mencari rombongan FPI. Ternyata mereka tinggal di dekat pemakaman umum di kota Banda Aceh. Mereka tidur memakai tenda. Saya pun lihat sang komandan FPI, seorang lelaki muda yang sekarang terkenal dengan nama Habib Rizik Syihab. Dan memang sebelumnya, sebagai jurnalis saya pernah bertemu di rumahnya untuk keperluan beberapa wawancara. Saya kala itu terima Habib Rizik di ruang tengah kediamannya yang ada di tengah kampung Petamburan, Jakarta. Nah, pada saat itu bertemu lagi dengannya di dalam suasana bencana tsunami Aceh dan uniknya di area pemakaman umum tempat anggota FPI kala itu berkumpul. Assalamualaikum, apa kabar? Ente ada di Aceh juga?
Tanya Rizik kala itu yang masih saya ingat. Saya mengangguk mengiyakan dan memberitahu bahwa di Banda Aceh sudah lumayan lama. "Iya Beb, liputan bencana," sahut saya. Dan tanpa memberi waktu bertanya, malah saya balik bertanya, "Beb, saya mau sholat zuhur nih. Apa boleh saya sholat dengan pakaian begini? Pakai celana yang hanya sedikit di bawah lutut. Celana lain kotor, kena najis semua," tanyaku. Habib Rizik memandang ke arah saya sejenak. Saya memang pakai jaket parasut dan ransel dengan celana gunung yang panjangnya sedikit bawah lutut. Penampilan saya memang seperti seorang alien, makhluk luar angkasa. Kebetulan di belakangnya memang ada bangunan musola dan waktunya sudah tengah hari. Dia hanya senyum saja melihat pemandangan saya yang mungkin tampak ganjil itu karena secara terus terang tetap ingin sholat meski dalam keadaan serba darurat. Dan saya ingat beli celana dan jaket itu di kios pakaian olahraga yang berada di pinggir kota Banda Aceh yang tak terkena tsunami. "Boleh, silakan sholat saja. Tak apa-apa kok, ini kan darurat. Kamu niat sholat saja sudah bagus," jawabannya. Saya mengangguk. Dia kemudian berjanji akan berbincang setelah sholat. Laskar FPI saat itu lalu lalang di dekat kami. Beberapa peralatan evakuasi mayat dan kendaraan untuk mengangkutnya terlihat berseliweran. Berapa alat angkut diantaranya truk terlihat parkir di depan kompleks makam. Melalui alat inilah satu persatu anggota FPI mengangkut jenazah dari runtuhan dan puing yang terkena air pasang di pinggir pantai. Habib Rizik ternyata mau menunggu dengan sabar sampai saya usai sholat. Kami kemudian berbincang sembari duduk mengasuh di emper halaman musola. "Sudahlah, ente tulis sendiri kegiatan FPI di Banda Aceh. Apa yang kamu lihat dan rasakan, tulis apa adanya saja," katanya ringan. Kami pun berbincang cukup lama dengan banyak tema mengenai suka duka selama melakukan evakuasi atas ribuan jenazah para korban tsunami. Namun, di tengah perbincangan itu ada yang menarik perhatian saya. Dan agar tak mengarang indah, saya muat kembali tulisan laporannya itu yang kemudian dimuat pada halaman 1 koran Republika itu. Beberapa teman saya yang berada di luar negeri, misalnya di Qatar dan Amerika Serikat, sempat mengaku membaca tulisan itu karena juga dimuat di situs republika.co.id. Bos saya, Mas Yobal Ganesa ternyata memenuhi janjinya. Berita tersebut yang kini tersimpan dalam dokumentasi berita Republika dalam bentuk digital itu isinya sebagai berikut. Saya muat kembali lengkap apa adanya. Republika, Sabtu 22 Januari 2005. Halaman 1, penulis Muhammad Subarka. Ukuran 5.503 byte. Mengevakuasi mayat hingga sakit, lalu meninggal. Tidak biasanya Ketua Front Pembela Islam FPI Habib Rizik menjawab pertanyaan melalui telepon seluler dengan nada bergetar. Biasanya dia selalu tegar. "Aridi telah pergi. Dia meninggal sebagai syahid," kata Rizik ketika ditanya atas meninggalnya seorang relawan FPI Kamis 20 Januari dini hari di Cirebon. Aridi 45 tahun meninggal setelah mengevakuasi mayat korban bencana alam di provinsi itu. Rizik mengatakan Aridi telah bertugas selama seminggu di Aceh. Selama itu, almarhum membantu mengevakuasi mayat di banyak tempat seperti di Ulele, Loknga, Ajun, Ponge, dan Blangcut. Selama di Aceh, salah satu pendiri FPI Cirebon itu, cerita Rizik, telah melakukan kerjanya dengan penuh semangat. Dari pagi sampai siang Aridi kerja mengubur dan mencari jenazah. Rizik menyatakan ia pun sering lupa makan, dan tampaknya itulah yang membuat dia jatuh sakit. Aridi adalah anggota rombongan relawan FPI yang datang pertama kali di Banda Aceh. Untuk sampai ke sana, mereka harus menumpang kapal selama 5 hari 5 malam. Mereka diturunkan di pelabuhan Loksmawe dan kemudian meneruskan perjalanan dengan truk terbuka ke Banda Aceh selama 12 jam. Koordinator Nasional FPI, Helmi Bakar, mengatakan Aridi dan rekan relawan lainnya harus berhujan-hujanan dalam perjalanan ke Banda Aceh. Perjalanan itu, kata dia, memang menguras tenaga. Kalau kecapean dan kebetulan fisiknya lagi drop atau turun tegasnya, ya jelas sakit. Habib Rizik mengungkapkan beberapa kali Aridi sempat jatuh pingsan. Untuk memulihkan kesehatannya, FPI menyerahkan penanganannya kepada relawan medis yang tergabung dalam Mercy.
Setelah dilewat Mercy, dia pulih kembali. Kata dokter, Ahi Aridi hanya kecapean. Ia kemudian diminta istirahat selama 3 hari, kata Rizik. Meski dokter sudah meminta bapak ini istirahat, hal itu malah membuatnya jengah. Dia merasa tidak betah karena harus menganggur, sementara rekan-rekan relawan FPI lainnya sibuk bekerja. Aridi pun meminta pulang. Dalam kondisi lemah, ia diantar rekannya sama FPI Cirebon menumpang pesawat Hercules. Tiba di Jakarta, ia langsung balik ke Cirebon. Ternyata, kata Rizik, Aridi pulang untuk selamanya. 3 hari beristirahat di kampungnya, kesehatan Aridi sebetulnya sempat membaik. Tiba-tiba, tutur Rizik, pada Kamis malam itu ia pingsan lagi dan tidak tertolong. Kerja mengevakuasi mayat seperti yang dilakukan Aridi itu jelas bukan kerja main-main. Banyak relawan di Aceh yang kini hanya menjadi turis lokal karena ngeri ketika diminta menjadi tim pengawas mayat. Apalagi mayat yang sudah terendam air selama 3 pekan sudah susah diangkat. Banyak tubuhnya yang tidak lengkap lagi dan anggota badannya pun kerap kali jatuh tercerai-berai ketika diangkat. Belum lagi kabar santer mengenai penyebaran bakteri dan ancaman infeksi tetanus. Hal inilah yang membuat banyak relawan lebih memilih menghindari kerja yang dilakukan Aridi bersama 1.200 anggota FPI lainnya. Seorang rekan kerja Aridi, Mas Suni, mengatakan kerja mengangkat mayat itu layaknya kerja bertaruh nyawa. Selain harus siap tenaga ekstra, dukungan fisik yang kuat merupakan syarat mutlak. Apalagi jika mengevakuasi di daerah penuh dengan bangunan rubuh yang digenangi air. Kalau wilayah kerja tidak terlalu tergenangi air, kata Mas Suni, mereka bisa bekerja cepat. Sehari bisa 400 jenazah yang kami evakuasi, tandasnya. Pada kenyataannya, mereka hanya bisa mengangkat rata-rata 200 sampai 250 jenazah per hari. Hingga kini, FPI telah evakuasi sekitar 6.000 mayat. Terkait nasib keluarga almarhum Aridi, Rizik mengatakan dalam beberapa hari ke depan akan ada utusan ke rumahnya. Yang pasti tegasnya, selain memberikan sumbangan dan menyatakan rasa bela sungkawa, FPI juga akan memberikan beasiswa bagi seluruh anaknya. Cerita relawan yang sakit memang tak hanya yang terjadi pada FPI. Beberapa relawan dari Medan dan Jakarta juga terkena penyakit kulit dan gatal-gatal. Gatal-gatal tersebut berasal dari percikan cairan tubuh jenazah yang dievakuasi. Begitu juga yang dialami tim evakuasi dari Universitas Malikul Saleh yang tergabung dalam Posko Bencana Aceh atau PBA. Mereka mengaku sudah terjangkit gatal-gatal sejak Jumat 7 Januari. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan pembersihan jenazah di Nanggro Aceh Darussalam selesai pada pertengahan Januari ini. Fakta di lapangan berkata lain. Berbagai kendala menghadang kerja kemanusiaan itu, mulai dari ketiadaan dukungan peralatan berat hingga minimnya tenaga relawan yang bersedia melakukan kerja tersebut. Dari sekitar 137 kelompok relawan yang sekarang beroperasi di Aceh, misalnya, hanya sekitar 15 kelompok yang melakukan kerja mengangkut mayat. Yang lainnya memilih kerja di bagian logistik pengungsi, banyak juga yang sekedar jalan-jalan dan berfoto-foto. Jalur pengabdian yang terjal itulah yang didaki oleh Aridi bersama rekan relawan FPI lainnya. Meski mereka datang dari berbagai wilayah seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, dan lainnya, semuanya bekerja dengan kompak. Cara kerja mereka dibagi dalam 12 kelompok yang terdiri atas 80 orang. Pembagian kerjanya dilakukan dengan sistem shift. Dalam sehari dilakukan 3 kali pergantian kerja. Hingga Jumat 21 Januari kemarin, evakuasi mayat sudah mencapai lebih dari 90.000 jenazah. Sementara orang yang masih hilang mencapai 132.172 orang. Namun, bagi FPI, mereka sudah bertekad akan terus bekerja sampai seluruh mayat korban bencana telah dimakamkan. Untuk Aridi selamat jalan, semoga arwahmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian satu buah tulisan dari wartawan senior Republika yang menjadi saksi hidup bagaimana FPI berkiprah saat terjadi musibah tsunami di Aceh. Ya, dan hari ini Rabu 30 Desember 2020 FPI dibubarkan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Silakan komentar, like jika suka,
dan subscribe. Tetap jaga akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.